Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Ada yang tahu ini produk apa? Ini produk yang banyak banget dari kalian yang minta saya bikinin videonya karena super hits. Cuma emang kebetulan saya baru bisa cobain sekarang dan juga kita baru bisa bikin videonya. Apalagi kalau bukan masker Kefir Medina. Nah, kalau misalnya selama ini kalian penasaran, apa sih pendapat saya tentang masker yang super hits ini? Tonton terus ya. Nah, kalian pasti tahu lah ya, beberapa tahun yang lalu sempat heboh banget soal masker Kefir ini yang penciptanya itu awal-awalnya itu adalah Ina Thomas. Jadi Mbak Ina Thomas sendiri itu berkenalan sama Kefir beberapa tahun yang lalu dari seorang cancer survivor gitu yang dia tuh rajin banget minum susu Kefir dan dia memperkenalkan itu ke Mbak Ina dan Mbak Ina tuh waktu itu akrab banget gue ya Mbak Ina. Jadi waktu itu Mbak Ina akhirnya mulai rajin mengkonsumsi susu Kefir untuk kesehatan gitu kan. Terus iseng-iseng sama dia dipakein ke kulit wajahnya. Nah waktu itu tuh dia tuh punya masalah dengan hyperpigmentation yang parah banget ya. Jadi emang ada fotonya sih before and afternya gitu. Nah di foto before-nya tuh memang flek-flek hitamnya di kulit wajahnya Mbak Ina Thomas tuh lumayan parah. Dan sejak dia rajin maskeran pakai Kefir ini, itu tuh bener-bener kalau dilihat dari fotonya kulit wajahnya tuh jauh lebih merata dan lebih kinclong gitu ya. Jadi nggak heran sih kalau misalnya orang-orang yang ngelihat foto before and afternya Mbak Ina atau misalnya lihat foto-fotonya dia sehari-hari aja itu pasti jadi ngiler sama produknya ini gitu. Nah karena banyak yang request untuk mencoba atau membeli produk masker yang dia buat sendiri ini, akhirnya dia bikinlah brand sendiri yang namanya Medina Organic Kefir. Nah masker Kefirnya dia ini menginspirasi orang lain untuk membuat masker sejenis yang dibuat dari bahan Kefir juga. Jadi sekarang nih kalau misalnya kamu googling, kamu search mengenai masker Kefir, itu mereknya tuh udah luar biasa banyaknya gitu ya. Ada Kefir Febiola, ada Dapur Kefir, ada macam-macam banget. Pokoknya sampai ada nama-nama artis lainnya di belakang nama masker Kefir itu. Sampai Kefir Bertrand juga ada. Cuma memang kayaknya masih semuanya tuh kalah populer dengan the original masker Kefir, yaitu Medina Organic Kefir ini. Nah, sebelum saya mulai ngomongin produknya secara detail gitu ya, mungkin perlu dikenalin dulu sebenarnya Kefir itu apa sih. Jadi Kefir itu basically kayak fermented milk gitu ya. Jadi dia itu adalah cara bikinnya tuh menambahkan bibit atau biji-biji Kefir ke dalam susu, bisa susu sapi ataupun susu kambing. Nah, si biji Kefirnya itu sendiri gitu ya, atau disebutnya tuh Kefir grains biasanya, itu tuh terbuat dari bakteri-bakteri dan juga semacam ragi gitu. Nah, dengan menambahkan biji-biji Kefir tersebut ke dalam susu, itu susunya jadi terfermentasi dan jadilah minuman Kefir ini. Baru-baru ini memang ditemukan oleh orang-orang yang into healthy lifestyle gitu ya, bahwa ternyata Kefir itu mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Contohnya, karena Kefir itu difermentasi, jadi dia tuh mengandung probiotik yang katanya bahkan probiotiknya itu lebih banyak daripada yogurt. Dan probiotik itu kan memang bagus ya untuk tubuh kita, bagus juga untuk pencernaan. Terus Kefir itu katanya juga tinggi antioksidannya, kaya akan mineral, vitamin, bisa juga membantu meremajakan sel-sel tubuh kita. Macam-macam deh pokoknya khasiatnya. Nah, tapi sama seperti trendy healthy stuff lainnya, itu memang belum banyak banget gitu ya penelitian yang sudah membuktikan berbagai macam klaim kesehatan dari Kefir tersebut, just so you know. Termasuk juga untuk penggunaan di kulit. Bahkan kalau saya googling sih masih sedikit banget, bahkan bisa dibilang nggak ada orang yang mengolah atau menggunakan Kefir ini sebagai bahan untuk skincare. Jadi sebenarnya Mbak Ina tuh inovatif banget gitu ya. Oke, sekarang kembali ke Medina Organic Kefir ini. Jadi dia itu produk yang memang bahannya katanya sih semua tuh benar-benar natural gitu ya. Jadi nggak menggunakan tambahan bahan sintetis sama sekali gitu. Bahkan katanya saking naturalnya produk masker ini tuh bisa dimakan gitu. Karena ya itu tadi bahan utamanya tuh adalah Kefir. Nah, kalau misalnya kamu dulu pernah beli masker Medina Kefir ini yang zaman dulu, itu tuh kotaknya tuh bener-bener kayak kotak kemasan makanan biasa gitu ya. Nah sekarang udah cakep nih kotaknya, jadi kayak gini. Nah dia itu jualnya memang nggak dijual satuan, tapi dijualnya tuh adalah paket 10 produk yang mereka sebutnya adalah detox package gitu ya. Satu kotak ini tuh isinya tuh 10 dan biasanya tuh ada kombinasi macam-macam gitu ya, karena dia punya berbagai macam varian. Nah variannya itu tuh berbeda-beda warnanya dan setiap warna tuh punya
fungsi yang berbeda-beda juga. Jadi yang putih itu kalau nggak salah untuk kulit sensitif, terus udah gitu yang jingga itu kalau nggak salah untuk mencerahkan wajah gitu kan. Terus ada juga yang hitam itu untuk detox, yang hijau itu tuh untuk anti-aging. Pokoknya bener-bener macam-macam banget deh fungsinya gitu ya. Dan itu kita bisa pilih tergantung kita maunya pakainya yang mana. Nah, karena dia tidak dijual satuan, jadi dia dijual satu paket gitu untuk 10 hari, itu tuh harganya lumayan ya. Jadi satu kotak ini tuh harganya sekitar Rp330.000. Nah, di dalam kotak ini tuh ada bungkusan-bungkusan kecil yang isinya masker-masker tadi. Bungkusan kecilnya ya sederhana aja. Jadi di bungkusnya tuh satu kali pemakaian gitu ya. Jadi memang kecil seperti ini contohnya. Dan ini tuh harusnya bisa untuk satu kali pakai, walaupun waktu saya cobain menurut saya ini jauh lebih banyak daripada yang saya butuhkan gitu ya. Jadi satu bungkus ini bahkan bisa dipakai 2 kali. Nah, karena ini tuh semua bahannya tuh natural, jadi dia tuh hanya bisa bertahan di suhu ruangan 1 hari aja. Makanya disarankan begitu kamu terima gitu ya paketnya, itu langsung dimasukin ke freezer supaya mempertahankan shelf life-nya lah gitu ya. Jadi supaya lebih tahan lama. Nah, pas kalian mau pakai, itu tinggal dikeluarin aja dari freezer dan didiemin selama kurang lebih 5-10 menit supaya dia defrosting dulu gitu ya. Sampai terus kira-kira udah mulai lembut, udah mulai nggak keras lagi, baru kamu bisa pakaikan ke wajah. Cara pakainya ya basically kayak wash off mask lainnya sih ya. Jadi tinggal kamu ratakan aja ke seluruh wajah, terus udah gitu didiemin sampai mengering, terus baru kamu bilas sambil agak dipijet-pijet sedikit gitu. Nah, karena ini tuh paket detox 10 hari, jadi memang dari merekanya sih menyarankan ini tuh dipakai setiap hari ya. Bahkan kalau saya baca-baca ada yang pakai ini tuh 2 hari sekali gitu. Jadi siangnya pakai, malamnya juga mereka pakai juga. Jadi harus dihabiskan dalam 10 hari. Oke, sekarang saya mulai dari pengalaman saya menggunakan masker ini ya. Jadi waktu saya pertama kali pakai, saya agak cukup kaget dengan baunya sih. Emang saya baca-baca bahwa banyak orang yang agak terganggu dengan baunya masker kefir ini. Kalau misalnya kalian udah pernah minum kefir, saya udah pernah minum kefir by the way. Emang tahu sih bahwa baunya tuh kan emang kayak susu asam gitu ya. Jadi kayak bau-bau, it's not really like yogurt, but it's kayak susu asam deh, kayak agak susu basi gitu. Jadi pada saat dipakaikan ke wajah, lumayan strong sih baunya. Jadi kalau misalnya emang kalian terganggu, itu agak masalah gitu ya. But then after 5 or 10 minutes, I learned to kind of ignore it. Jadi masih buat saya nggak apa-apa. Terus satu hal lagi yang saya notice adalah waktu saya pakai, itu tuh kulit saya lumayan cekit-cekit gitu. Jadi kayak ada sensasi pullingnya gitu, sedikit cekit-cekit di kulit saya, which made me wonder, ini tuh ada kandungan clay-nya atau enggak, karena sensasi tersebut itu sangat-sangat mirip kalau misalnya saya pakai clay mask, which I will talk about a little bit later. Terus masker ini tuh lumayan lama ya waktu keringnya, jadi untuk benar-benar fully dry, karena waktu itu saya pengen nyoba kalau misalnya benar-benar kering itu kayak apa rasanya, mungkin butuh waktu sekitar 20 menit ya, which is cukup lama karena ada beberapa masker yang 5 menit aja udah kering gitu kan. Setelah kering, emang rasanya kulit kayak ketarik gitu, terus dibersihkan. Nah, tapi pada saat ngebersihinnya itu lumayan gampang, karena memang teksturnya masker ini tuh nggak terlalu thick gitu ya, nggak terlalu pasty gitu, jadi pada saat dibilas tuh lumayan gampang. Waktu itu yang saya coba tuh yang warna hijau, karena ya itu ya, kalau misalnya yang warna hijau kan katanya untuk mengencangkan kulit dan juga untuk anti-aging gitu kan. Dan efeknya waktu saya pakai, itu memang kerasa kulit saya memang agak kenceng, kelihatan cerah, that's it. Terus saya juga pernah cobain yang ini, yang jingga. Jadi yang jingga ini tuh kayaknya yang paling populer ya kalau saya baca-baca, karena memang yang ini tuh yang disebut-sebut bisa mencerahkan kulit, ngilangin bekas jerawat, ngilangin flek gitu. Jadi memang banyak banget kayaknya yang menaruh harapan besar, dan juga banyak yang merasakan manfaatnya dengan masker jingganya Medina Organic Kefir ini. Jujur aja, saya nggak nyoba selama 10 hari berturut-turut. Jadi waktu itu saya cobanya dalam seminggu saya pakai 3 kali gitu ya, di selang-seling. Why? Karena memang saya merasa waktu saya pakai masker ini, dan seperti saya bilang sensasinya tuh mirip dengan pakai clay mask, saya tahu banget bahwa ini tuh bakalan bikin kulit saya agak kering gitu. Jadi saya tahu kalau misalnya saya pakai 10 hari berturut-turut, it will dry out my skin, I can feel it. Jadi makanya untuk ngetes, saya pengen tahu hasilnya seperti apa, saya tetap pakai, tapi saya nggak pakai 10 hari berturut-turut. Nah, setelah saya nyobain, saya sih cukup suka ya. Maksudnya sebagai masker, ini tuh masker yang bagus gitu. Jadi kalau misalnya kamu emang rajin pakai clay mask gitu kan, pakai wash off mask, saya rasa sih kamu juga akan suka sama masker ini, karena
walaupun saya nggak ngelihat efek yang wow gitu ya. Dan again, I use a lot of products already. Cuma menurut saya it's a pretty good mask gitu. Dan menurut saya nggak ada salahnya kalau misalnya kamu pakai produk ini secara rutin gitu. Cuma kalian kan tahu ya, approach saya terhadap skincare bahwa saya tuh nggak percaya ada satu jenis produk skincare aja yang bisa menyelesaikan semua masalah kulit kamu. Misalnya jerawat, bekas jerawatnya juga, komedo, dehidrasi dan lain-lain. I don't believe that. Jadi saya juga menyarankan sih kamu tidak berekspektasi bahwa produk masker ini aja bisa menyelesaikan semua masalah kamu. Balik lagi benar-benar tergantung dari kulit kamu dan juga sehari-harinya kamu menggunakan produk skincare apa aja, lifestyle kamu seperti apa. Kalau misalnya kamu baca testimoninya, review di Female Daily pun banyak ya. Itu ada orang yang memang merasa terbantu banget masalah jerawatnya misalnya, masalah bekas jerawatnya juga, karena kayaknya banyak banget yang menggunakan masker Kefir ini tuh untuk menghilangkan bekas jerawat ya. Banyak banget yang bilang mereka tuh terbantu setelah 10 hari atau setelah pemakaian yang rutin. Tapi ada juga yang biasa aja gitu, ada juga yang tidak merasakan efek wow-nya sama sekali gitu ya. Maksudnya benar-benar ya biasa aja gitu, kayak pakai masker yang oke lah gitu. Ada juga yang justru nggak cocok gitu ya. Jadi ada beberapa yang dia mencoba berbagai varian masker Kefir ini dan ada beberapa variannya yang bikin mereka jerawatan, bahkan jerawatannya gede-gede. Jadi balik lagi benar-benar it's not a miracle product, balik lagi cocok-cocokan lah gitu ya, sama seperti produk skincare lainnya. Jadi ada yang bisa cocok-cocok banget, ada yang biasa aja, ada yang malah nggak cocok sama sekali. Unfortunately, the only way to find out adalah dengan mencoba sendiri. However, untuk orang-orang seperti saya dan mungkin kamu juga, we always want to know what we're putting on our skin, right? Nah, jadi kita tuh butuh banget sebenarnya ingredient list yang full gitu kan. Dan kalau saya nggak salah, sebenarnya semua produsen produk kecantikan dan juga makanan itu diwajibkan untuk menaruh atau mencantumkan ingredient listnya di kemasannya gitu. But I haven't seen it, I haven't found it in this packaging. Saya juga mencoba cari di website resminya. Unfortunately, mereka ternyata belum punya website resmi. Yang saya temukan hanya toko di Tokopedia gitu ya, tempat membelinya. Tapi di situ pun juga tidak ada keterangan mengenai ingredient listnya yang lengkap. Saya juga udah coba tanya ke admin mereka di Instagram, tapi sampai kita syuting video ini tuh belum dijawab. Nah, salah satu editor kita waktu itu memang pernah wawancara Mbak Ina Thomas juga. Terus di artikel tersebut yang nanti saya masukin linknya di bawah ya, itu tuh Mbak Ina sempat bilang bahwa memang iya, jadi kandungan masker Kefir ini nggak cuma Kefir aja, dia menambahkan kandungan-kandungan yang baik lainnya, kayak misalnya susu kambing Ottawa, terus ada juga madu gitu kan. Nah, tapi unfortunately nggak disebutin secara lengkap ataupun dikasih link gitu ya ke website yang memang menyebutkan secara lengkap ingredient listnya itu gitu. Bukannya saya nggak percaya ya sama klaimnya, tapi kan di sini kan ditulis bahwa it's made with organic super ingredients, safe to consume. Udah gitu saya juga baca di Instagramnya ditulisnya 100% organik. Nah, saya pengen tahu aja, tapi kandungannya itu apa? Yang dibilangin organic ingredients itu apa aja gitu kan. Terus juga contohnya saya pengen tahu, misalnya ini kan ada warnanya beda-beda, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang ungu, ada yang jingga gitu. Nah, itu tuh apa yang menyebabkan produknya itu berwarna beda-beda? Karena mereka memang nyebutin bahwa mereka tidak menggunakan synthetic coloring. Jadi karena saya nggak tahu di dalamnya tuh ingredientsnya apa, saya nggak terlalu bisa banyak komentar tentang masker ini gitu ya, selain dari pengalaman yang saya cobain tadi gitu. Karena saya nggak bisa tahu gitu rasa cekak-cekitnya saya itu apakah benar dari clay seperti saya kira gitu kan. Terus kalau misalnya memang dia ada efek mencerahkan, itu apa di dalam masker ini yang memang berfungsi untuk mencerahkan wajah. Terus kalau misalnya ada yang bilang bahwa jerawatnya tuh langsung ngempes gitu kan, atau komedonya tuh bersih, nah itu tuh apa kira-kira yang bisa menyebabkan hal-hal tersebut. Karena I do believe that maybe Kefir does have some benefit to our skin, tapi kan ini udah dicampur-campur sama ingredients lain, jadi pastinya masing-masing ingredients itu ada fungsinya lain-lain gitu. Nah, itu yang sekarang jadi saya nggak bisa komentarin karena saya belum tahu ingredient listnya apa. Nah, walaupun ini tuh klaimnya natural, tapi kan kita tetap harus tahu ya sebenarnya ingredientnya tuh apa. Itu juga untuk mencegah kita untuk menggunakan produk yang sebenarnya punya kandungan yang berpotensi untuk bikin kulit kita iritasi. As you know, walaupun kandungan alami itu tuh bukan berarti nggak bisa bikin kulit kita iritasi, karena ada juga orang-orang yang sensitif sekali dengan bahan-bahan yang alami gitu, yang tidak sintetis gitu ya. Jadi sebenarnya itu aja sih masalah saya dengan produk ini. Nah, kesimpulannya, kalau misalnya kamu mau mencoba produk Medina Organic Kefir ini, silahkan. Saya udah kasih tahu pro and cons-nya gitu ya. Jadi kamu bisa tentuin sendiri. Kalau pengalaman saya, it's not a bad mask. Buat saya ini masker yang cukup bagus kok gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya saya tahu aja ingredient listnya yang full gitu ya, saya pasti
pasti akan merasa lebih aman untuk menggunakannya. Tapi yang mungkin harus kamu ingat adalah satu, harganya nggak murah. Kedua, karena ini produk yang tidak menggunakan pengawet sepertinya gitu ya. Jadi ini tuh cepet banget rusak. Jadi memang nggak bisa lama-lama kamu simpan gitu kan. Ketiga, memang nggak terlalu praktis gitu ya, karena kamu harus defrost dulu produknya. Udah gitu kamu pakai ke wajah, terus baunya juga agak kurang enak gitu. Tapi karena memang banyak sekali yang merasa manfaatnya gitu ya, banyak yang kulitnya tuh masalahnya terbantu dengan masker ini. Jadi menurut saya kalau emang kamu pengen dapetin manfaat-manfaat tersebut, ya udah cobain aja. Cuma satu hal yang saya suka banget dari produk ini atau dari brand ini, sepertinya Mbak Ina Thomas itu jadi membuka lapangan kerja untuk banyak perempuan di luar sana, karena ternyata banyak banget perempuan di seluruh Indonesia tuh yang akhirnya jadi reseller produk ini, Medina Organic Kefir. Of course it's a great thing, artinya kan dia ngasih lapangan pekerjaan, ngasih rezeki untuk orang lain gitu ya. Nah karena masker Medina ini tuh masih laku kayaknya ya sampai sekarang ya, jadi kayaknya sih akan terus membawa rezeki untuk orang lain. Akan lebih baik lagi kalau misalnya Medina Organic Kefir ini tuh punya website yang lengkap gitu ya, semua informasi tentang produk-produknya itu tersedia di situ, termasuk juga ingredient listnya. Karena jujur aja waktu saya mau research mengenai produk ini, cari jenis variannya apa aja, manfaatnya apa aja, itu aja susah gitu ya, karena informasinya tuh nyebar di mana-mana, nggak ada satu tempat yang memuat semua informasi penting tersebut. Mudah-mudahan masukan dari saya ini diterima ya. Segitu aja sharing saya mengenai masker kefir. Kalau misalnya kamu udah coba dan kamu punya pengalaman yang berbeda, silahkan tinggalin komen di bawah. Atau misalnya kamu masih galau, masih pengen nyoba tapi pengen nanya-nanya dulu, boleh juga tanya-tanya di comment box di bawah. Thank you everyone for watching. Have a great Sunday. I'll see you at the next video. Bye!